penuh Mungkin air yang mata. paling mungkin yang paling apa sedih itu pas anak-anak lagi sakit gitu ya. Pas anak Iya, lagi sakit, betul. kita nggak bisa ada di sana, nggak bisa nemenin. Nah itu di sana di rumah sakit tuh sampai kepikiran, nangis-nangis sendiri. Terus terus mungkin pas anak-anak milestone-nya itu loh kita nggak bisa ngelihat langsung ya. Halo, Mam semua, kembali lagi di Anakku Sehat ID. Hari ini kita punya sesi baru dengan nama Curhat Mama Hebat. Acara ini sebenarnya lebih ke arah sharing sama mami-mami yang lain tentang parenting tips. Hari ini kita udah kedatangan tamu yang cukup sibuk, seorang public figure juga, tapi seorang mama yang hebat, yaitu Mbak Tari Mantre. Selamat malam, Mbak Tari. Malam, Mbak Laksmi. Iya, oke. Mbak, mungkin bisa diperkenalkan dirinya dulu kan ya, Mbak, ya, sedikit tentang seorang Tari Mantre. Boleh, Mbak, silakan. Ya, jadi selamat malam semuanya. Aku nama lengkapnya Ida Ayu Utari, pria dari sini. Jadi baru aja selesai studi, selesai residensi di kulit ya, di kulit dan kelamin di Sanglah di Universitas Udayana. Baru sekali, baru Ya, wisuda. selamat ya, Mbak, ya, atas wisudanya. Akhirnya selesai juga. Iya, iya, Mbak. Terus tentang anak-anaknya, bisa dikasih tahu nggak sama moms yang lain, anak yang Mbak Tari yang gemes-gemes banget, yang 2 orang itu? Iya, jadi anakku udah 2. Yang pertama itu namanya Cok Bagus atau sering dipanggilnya Ojus ya. Mungkin aku sering nge-share di Instagram tuh Ojus gitu. Jadi orang-orang taunya Ojus. Benar, aku juga taunya namanya Ojus. Namanya sebenarnya Cok Bagus, cuman dia waktu kecil nggak bisa ngomong Cok Bagus kepanjangan, jadi dia manggil dirinya Ojus. Lucu ya. Yang satu lagi Mbak yang masih kecil banget, yang gemes tuh, yang cewek, namanya siapa tuh, Mbak? Yang cewek yang rambutnya keriting itu namanya Katia. Itu umurnya bedanya 1 tahun 8 bulan sama Ojus. Sekarang umurnya udah 4 tahun. Oh, oke deh ya. Makanya lagi ribet-ribetnya ya, Mbak ya, untuk ngurus 2 anak itu ya. Oke deh, Mbak, sebenarnya Mbak tuh kayak, Mbak Tari tuh kayak contoh ya untuk seorang perempuan yang hebat, yang karirnya juga bagus, terus bisa menjaga keluarga dan anak-anaknya. Tapi sebenarnya, Mbak, gimana sih cara membagi waktunya tuh, Mbak Tari, di tengah semua kesibukan untuk pengasuhan anak tuh? Gimana sih, Mbak, sebenarnya? Kalau bagi waktu, terutama mungkin pas residen ya, terutama paling susah ya untuk bagi waktunya ya. Mungkin waktunya mungkin cenderung sedikit buat anak-anak itu ya. Cuman kita nggak usah terlalu kaku gitu ya sama anak untuk masalah waktu gitu. Jadi kalau pas ada waktu luang atau lagi lowong, sedikit pun atau seberapa pun 5 menit, 10 menit sama anak itu usahain disempetin. Nah, jadi yang kita utamain itu sih kalau aku selalu kualitas ya, selain dibandingin sama kuantitas. Jadi biarpun sedikit, cuman yang penting berkualitas. Jadi gimana maksudnya berkualitas tuh nggak cuman bareng aja raga kita doang di sebelah dia gitu, tapi mungkin dengan maksudnya batinnya biar connect sama anak-anak tuh mungkin kita harus involve langsung gitu loh. Misalnya pas mereka lagi main tuh kita usahain involve, ikut main gitu, ikut seru-seruan sama mereka. Terus anak-anak tuh sukanya mendongeng, jadi aku sering dongengin, jadi mereka berimajinasi gitu sambil aku dongengin. Habis itu mungkin pas mereka lagi, terutama pas lagi mau tidur itu ya, jam-jam mau tidur itu, nah usahain di sana kita ada. Jadi kita bisa mendongeng sambil skin to skin, pelukan, kontak mata, mungkin kayak gitu lebih penting gitu
biarpun cuma sebentar tapi yang penting kualitas sih. Oh iya, setuju Kayak banget gitu ya Mbak. sih. Karena aku juga kan dulu ambil residen juga punya anak dan emang Nah, benar iya butuh Mbak Laki pasti kualitas. merasakan merasakan hal Sama yang sama Kak. ya. Nah, Mbak kan tinggal di Bali nih kan ya. Pasti kan kalau di Bali tuh kota pariwisata dan menjual juga itu yang paling kuat tuh pasti adatnya kan ya Mbak ya. Dan untuk orang Bali, kebetulan saya juga orang Bali, itu gimana membagi waktu antara anak-anak, terus juga mungkin harus dengan kegiatan di rumah sakit, keluarga, belum suami ya, juga kan harus dijaga ya Mbak ya. Itu untuk ikut ke kegiatan sosial di Bali yang cukup kental kan ya adatnya ya Mbak ya. Itu gimana tuh biar kita juga kayak seimbang antara di rumah sama dengan bermasyarakat. Jadi kita, nah perempuan-perempuan Bali ini emang salah satu tantangannya ya dibandingin perempuan non Bali gitu ya. Betul. Jadi kita pasti harus yang namanya menyama Braya itu kan nggak bisa kita sisihkan gitu ya. Kita harus menyama Braya, kayak ke Banjar, ke pulang kampung kalau ada kegiatan. Nah jadi mungkin membagi waktunya itu kadang-kadang kalau ada acara adat itu kan acaranya misalnya pagi. Nah kita kalau nggak sempat pagi, ini maksudnya mungkin masuk ke tips kali ya. Selama ini yang aku jalanin sih. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa pagi, mungkin kita bisa datangnya sore atau malam, yang penting disempetin gitu. Karena kan menyama Braya itu penting gitu ya, nggak bisa kita lewatin juga. Terus kalau aku emang nggak bisa banget, ya bagi tugas aku sama suami, bagi tugas sama suami. Jadi misalnya aku yang nggak bisa datang diwakilin suami nggak bisa datang aku yang wakilin. Jadi kita bagi tugas kalau untuk urusan menyama Braya itu. Berarti Gitu. memang harus disisihkan waktu ya Mbak ya. Mau nggak mau kalau untuk jadi wanita Bali Iya. tuh emang harus mau. Iya. Iya, Karena betul. gimana pun kita namanya adat di Bali ya menyama Braya itu penting gitu. Karena kalau di Bali itu kalau kita juga nggak bagus sama masyarakat malah juga susah ya. Karena adatnya itu mengharuskan wanita Bali itu seperti itu gitu ya. Tapi mungkin sekarang udah lebih modern, kita lebih bisa ada adaptasi sama yang adat-adat itu ya. Itu juga kan kita sedang mengenalkan kepada anak-anak juga, betul ya Mbak ya? Iya betul. Mungkin juga selain itu kebetulan maksudnya keluarga suami juga nggak yang saklek gitu ya masalah adat karena kebanyakan dokter juga sih di sini. Jadi kayak ibu mertua, mama mertua, suami, terus keluarga besar tuh kan udah pada tahu kita dokter. Jadi udah pada tahu kesibukan ya kita kayak gimana gitu. Jadi nggak yang terlalu nuntut atau gimana gitu juga sih. Cuman kitanya sendiri yang nggak enak yang harus ngerasa harus hadir gitu. Iya, ngerti banget sih Mbak, karena saya juga di posisi itu dulu. Iya. Terus Mbak tadi kan dulu sampai sekolah ya Mbak ya, ngebesarin anak. Gimana gitu suka dukanya? Sebenarnya sih bukan untuk seorang residen yang ngambil spesialisasi juga ya, tapi pasti banyak juga moms-moms di sana yang sulit sambil membesarkan anak sambil bekerja. Itu mungkin mirip posisinya sama Mbak Tari dulu. Gimana suka dukanya Mbak Tari waktu masih residen sambil biar ikatan sama anak tuh bagus gitu Mbak. Nah jadi aku ninggalin anak itu sudah dari pas internship ya. Internship itu aku ninggalin Ojus itu pas umur 4 atau 5 bulan ya. Nah kebetulan aku di sini ASI full kan sampai umur 8 bulan anak-anak tuh ASI full. Tapi entah kenapa maunya sih lebih, cuman entah kenapa di 8 bulan tuh emang udah nggak keluar lagi gitu. Jadi aku nyetok dulu ASI, nyetok ASI itu banyak banget di satu kulkas freezer itu full sampai pintu-pintu. Sempat banget ya Mbak ya, sempat berarti. Jadi maksudnya biar ninggalin anak tuh tenang gitu loh. Nah aku di sana aku juga percaya kalau ASI itu nyusuin itu memang bondingnya lebih dapet ya sama anak ya. Aku ngerasain banget sih. Terus nah suka dukanya ya jelas pasti banyak ya, pasti Mbak Laksmi juga pernah ngalamin hal yang sama ya.
penuh Mungkin air yang mata. paling mungkin yang paling apa sedih itu pas anak-anak lagi sakit gitu ya, pas anak lagi Iya, sakit kita nggak bisa ada di sana, nggak bisa nemenin. Nah itu di sana di rumah sakit tuh sampai kepikiran nangis-nangis sendiri. terus terus mungkin pas anak-anak milestone-nya itu loh kita nggak bisa ngelihat langsung ya. Mungkin pas nah itu pas pernah Katian yang kedua pas baru banget bisa jalan kan. First step-nya itu langkah pertamanya, jalan pertamanya itu aku nggak lihat, jadi dikirimin video sama Mbak Susnya gitu, ini udah bisa jalan gitu. Aku di rumah sakit tuh sampai ya ampun nggak bisa ngelihat gitu, tapi ya udahlah nggak apa-apa, udah lewat ya. Tapi gimana tuh Mbak dengan segitunya perjuangan yang harus Mbak lakuin waktu itu, gimana caranya kayak memberikan timbal balik gitu sama mereka supaya mereka tuh merasa kalaupun ibunya sibuk, mereka tetap disayang gitu, kayak gitu. Jadi ya kayak saya bilang tadi tuh ya, saya tuh kalau sama anak tuh udah giliran sama anak tuh kayak abdol gitu loh, full-fullan. Jadi misalnya kayak mereka lagi main tuh ikut seru-seruan gitu. Jadi pas mereka main, jadi mereka main apa tuh aku ikut gitu, ikut seru-seruan, involve mereka lagi main apa, lagi ngapain tuh aku berusaha ikut masuk ke dunianya mereka gitu. Jadi mereka tuh ngerasa aku tuh ada gitu. Terus itu yang penting kualitasnya sih. Jadi nggak bukan badan kita aja yang sama mereka, cuman batin kita tuh jadi tetap connect gitu. Yang penting kualitas itu harus bagus pas sama mereka. Yang penting cuma sebentar gitu. Betul, karena pasti ya banyak moms di sana, apalagi sih Kak yang kerja dan waktunya nggak cukup untuk diatur untuk selalu ada di rumah, itu pasti ngerasain juga apa yang kita rasain dulu gitu kan ya Mbak ya. Gitu. Lalu Mbak, kan membesarkannya tuh nggak cuma sama suami aja berarti ya Mbak ya, berarti kan ada susnya, ya ada neneknya, sama ada kakeknya berarti ya, bareng-bareng gitu Jadi berarti ya. yang paling, nah ini penting ya, maksudnya kita nggak mungkin sendiri ya, namanya udah pasti tahu lah kehidupan residensi kayak apa, pasti butuh bala bantuan kan. Nah kebetulan banget ini mama mertua itu benar-benar support dan ngebantu banget gitu loh, maksudnya mereka ngerti kesibukanku kayak apa. Terus kebetulan juga aku dapat Mbak Sus yang emang dari kecil banget, jadi Mbak Sus tuh kan jodoh-jodohan ya, pasti udah ngerasain sendiri ya Mbak Betul ya. banget. Aku 10 kali loh Mbak dulu Mbak, 10 kali ganti. Sama aku sempat gonta-ganti itu pas junior lagi tuh, Mbak Susi minta berhenti gonta-ganti. Akhirnya pas mungkin didengar doa saya sama Tuhan, dapat. Akhirnya kok dapet gitu yang pas ya, emang dia sayang gitu sama anak gitu. Terus mertua juga, aku kan tinggal sama mertua ngebantu banget sih, ngebantu banget urusan anak gitu. Nah itu biasanya tuh ya Mbak ya. Biasanya kan kalau itu kayaknya udah semua mams pasti tahu, ada gap antara generasi kita dengan generasi mertua dan orang tua kita kan ya. Itu kan pasti ada beda, selisih pendapat gitu kan ya Mbak. Gimana tuh cara Mbak dan suami mungkin mensiasati saat parenting tuh pada saat lagi perbedaan pendapat itu, biar keluarga juga tetap rukun dan akur juga kan ya Mbak ya. Nah jadi kalau sama mertua, sama orang tua, mama atau mama mertua itu ya, memang pasti kan pernah aja ada yang ini anaknya digini ini, tapi kita kayaknya jangan diginiin aja gitu, pasti ada aja ya. Nah cuman aku sama so far sih selama ini sampai saat ini nggak pernah sampai yang gimana gitu masalah urusan anak sama mama atau sama mertua, tentang cara parenting. Jadi kayak mertua itu kadang-kadang kita juga nggak boleh terlalu kaku gitu loh ya. Selama ini kayak kita juga nggak boleh terlalu kaku. Kadang-kadang tuh
caranya mereka, cara zaman dulu tuh kadang-kadang mempan gitu, kadang-kadang mempan di Iya. anak gitu, ya kan? Jadi ilmu parenting sekarang kan emang udah banyak ya, maksudnya apalagi di Instagram, di ilmu parenting udah maju banget. Nah, pada saat kita menerapkan itu, mungkin ada yang nggak cocok juga sama anak kita kan sesuaikan sama anak ya, nggak bisa terlalu teori banget sama anak itu ya. Nah, mungkin justru banyak belajar dari orang tua, dari mama mertua, jadi banyak belajar. Jadi kita nggak, kayaknya maksudnya aku juga nggak yang kaku banget gitu, harus gini, harus sesuai teori gini gitu, nggak. Nah, mungkin kalau pas kayak gitu, lancar. Dan kalau pas memang ada yang kita yang benar gitu, kita ngerasa lebih bagus, lebih tepat kayak gini, diomongin baik-baik aja sih, santai dan baik-baik aja, dan mereka nerima gitu. Oh iya gitu. Jadi nggak usah saling kaku lah gitu sama urusan anak. Betul kan, banyak soalnya kan ya Mbak ya, kayak ada selisih pendapat, akhir-akhirnya jadi kayak berantem, hubungannya juga jadi nggak bagus. Berarti kayak intinya tuh adalah komunikasi dan mau mengalah juga ya Mbak ya. Iya, yang penting komunikasi aja. Tapi apa sih yang paling Mbak inget, yang kayak ini saya nggak setuju nih sama yang kayak gini, tuh apa yang paling Mbak inget dulu waktu perbedaan pendapat itu? Ada pas ini sih yang tentang urusan makan ya, anak-anak kan susah urusan makan terus biasanya ya. Jadi kan kalau sekarang ilmu-ilmunya sekarang tuh kan katanya dudukin di baby chair, habis itu nggak boleh sambil nonton, nggak boleh sambil jalan-jalan kayak gitu ya. Nah, jadi anakku itu aku paksa gitu, maksudnya nggak sih paksa, maksudnya aku biasain gitu biar di baby chair waktu kecil, itu kan makannya harus di baby chair. Nah, maksudnya dia malah GTM gitu, kok kayak nggak seneng gitu loh didudukin di sana, tuh kayak anti banget ngeliat baby chair aja, mereka kayak udah langsung kayak trauma gitu loh. Oh gitu. Terus kayak mertua coba ngasih tau, coba sambil digendong aja gitu, sambil digendong atau sambil jalan-jalan apa gitu, maksudnya yang penting kan anaknya mau makan gitu. Akhirnya ya benar sih, ternyata emang dia nggak mau gitu loh di baby chair itu gitu, udah daripada kita maksain anak juga kan kasihan gitu. Benar sih Mbak. Itu sih mungkin hal-hal kecil, mungkin ada lagi, cuman ingetnya itu sih pas yang masalah makan itu. Iya, karena kayak urusan makan tuh emang jadi momok ya buat semua ibu. Pasti siapa sih ibu-ibu tuh kalau yang penting anak udah makan dulu, ya saya belum makan nggak apa-apa deh gitu. Yang penting dia udah makan beres, itu udah lebih senang kayaknya ya Mbak ya. Benar. Apalagi jaraknya Oju sama Katia kan nggak terlalu jauh ya Mbak ya. Itu gimana tuh waktu misalnya kayak waktu Katia lahir, apakah dia Ojus mungkin iri atau gimana? Terus selama parenting-nya itu seiring mereka besar, gimana tuh kayak caranya Mbak Tari biar mereka tuh nggak kayak siblings rival ya, jadi dia kayak bersaing antara saudaranya sendiri. Tuh gimana kalau dari Mbak Tari? Jadi so far sih sampai saat ini ya, namanya kalau anak kecil itu kan namanya berantem dikit-dikit gitu, normal sih ya, pasti ada ya namanya anak kecil sama berantem sama saudara. Nah, tapi di sini Oju sama Katia tuh aku lihat malah banyakkan akurnya sih mereka daripada berantemnya. Jadi kalau nggak ada satu tuh mereka saling nyariin gitu. Saling kangen kalau nggak ada satu gitu. Soalnya dari kecil Ojus pas aku hamil itu aku diajak involve, maksudnya ini ada adik dalam perut betul. Gitu. Jadi ya perutku suka dicium-cium sama dia gitu. Terus pas sudah lahir adiknya itu aku mungkin caranya ini juga dikasih tahu mertua sih, coba gitu, maksudnya gaul banget mertuanya ya, oke banget. Dia mertuaku kebetulan motherly banget emang juga orangnya. Jadi coba ajak involve kakaknya buat misalnya ngurus adiknya. Jadi mandiin, pas kita mandiin tuh ajak aja dia sambil dia kayaknya sabunin gitu, ganti popok ajak aja sambil seru-seruan gitu, sambil main lah gitu, ganti popok adiknya ajak, mandiin adiknya ajak, jadi dia kayak dari kecil udah kebiasaan care jadinya sama adiknya gitu loh. Iya lucu ya. Terus
adiknya juga kalau udah gedean nih aku ajak dia buat misalnya kakaknya mau maem, siapin kakak maem yuk kayak gitu. Jadi dia bawain kakaknya maem gitu. Kalau giliran kakak yang nggak mau maem tuh dia yang pusing, ibu gitu. kakak nggak mau maem gitu. Lucu banget ya si yang rambut keriting itu kan ya. Dia tukang ngadu tukang ngadu. Ujus sih nggak mau maem gitu. Oh gitu. Ikut Paling rempong lah berarti. Dia ikut rempong karena kebiasaan itu kebiasaan ikut ngurus gitu loh jadi. Iya benar-benar. Terus dua-duanya berarti sekarang online school ya Mbak Taria? Enggak, baru Ojus aja. Katianya Baru Ojus belum. aja. Mungkin tahun depan masuk ke itu dia. Berarti kan sekarang Mbak baru nih lulus dari spesialis kulit dan kelamin ya Mbak ya. Nah itu kan berarti cukup banyak waktu untuk menemani dia online school gitu ya buat yang lebih besar si kakak ya. Nah itu ada nggak sih kayak kesulitan yang dihadapi pada saat online school itu karena kan Ojus baru 6 tahun berarti baru masuk kelas 1 SD ya. Baru. Ya itu sekolahnya di gimana tuh Mbak? Sekolahnya international school apa dia sekolah biasa atau gimana? Iya, international school. Oh berarti pengantarnya Ya. Inggris ya? Dari Oh Inggris. iya, gimana tuh Mbak? Kalau masalah online school ini mungkin stresnya ibu-ibu sekarang ya zaman corona. Iya benar banget. Ibunya lebih stres daripada gurunya. Tipsnya mungkin tarik nafas, buang nafas sebanyak-banyaknya. Karena menguras porsi dan menguras kalori. Iya, harus sabar-sabar aja sih. Soalnya kan masalahnya lingkungan mereka online school itu kan nggak mendukung ya di rumah gitu loh. Rumah itu kan karena tempat mereka main, tempat mereka santai gitu loh. Jadi mereka tuh namanya masih anak kelas 1 SD itu kan belum, kalau yang udah gedean mungkin ngerti ya. Nah kalau yang masih kecil-kecil ini mungkin belum ngerti gitu. Cuman Ojus belakangan udah ngerti sih ini kayak gini nih namanya sekolah gitu. Kalau dulu kan dia udah dapat ngerasain soalnya yang offline kan biasanya ketemu teman-teman di kelas. Nah jadi dia adaptasi lagi sama online school itu. Awal-awal sempat susah karena dia lari-lari, nggak mau sekolah kayak gitu. Pas masih K1 K2 itu kayak gitu. Terus sekarang udah agak gedean tuh dia udah mau sih, udah agak ngerti dia. Kalau kayak gini nih sekolah gitu. Terus gimana interaksi dia sama bu gurunya misalnya? Mau nggak dia? Halo, good morning gitu. Mau nggak sih dia? Betul? Mau dia mau. Kalau dia masalah interaktif gitu sama teman-temannya, sama gurunya, sama misnya itu interaktif kok dia. Ramah berarti ya anaknya ya. Terus gimana tuh cara Mbak Tari biar Ojus ayo duduk dengerin misnya gitu, jangan lari misalnya gitu, gimana tuh caranya? Mungkin kalau aku masalah sekolah, maksudnya pendidikan tuh agak tegas ya aku sama anak. Jadi ya sekolah itu penting gitu. Maksudnya untuk umur dia segini kan sekolah itu nomor 1 gitu. Jadi aku agak tegas kalau masalah sekolah sama anak-anak. Kalau nggak mau sekolah, mungkin kalau dia pas aku kasih reward dia kalau pas dia ngikutin dengan bagus, dengan baik, aku kasih reward. Terus maunya apa gitu, dia minta headset, aku beliin headset. Kenapa? Mintanya yang Oju sukanya gitu yang high tech gitulah, gadget. Oke. Lucu ya. Terus kalau giliran nggak mau tuh, kalau terlalu maksain kadang-kadang kalau aku lihat-lihat juga kok udah nggak, mungkin udah jenuh banget gitu ya, kita aja berjam-jam di depan komputer gitu kan jenuh ya, aku kasih sih dia kayak tiduran bentar gitu, aku kasih gitu. Nah, pas Ojus sekolah itu Katya suka ikut gak? Kalau kayak aku kan anakku 2 juga ya Mbak ya, itu biasanya anak aku yang nomor 2 tuh suka ikut, halo Miss gitu, suka kayak ngintip-ngintip gitu. Iya suka. Dia sering nongol sih, tapi Katya tuh kalau sama orang lain masih pemalu, kalau dia beraninya cuma di rumah aja sama saudara-saudaranya.
nggak yang terlalu halo Miss itu nggak sih, cuma nimbrung aja di depan kamera tuh dia nongol Oh, gitu. dia mau ikut. Cuma sebentar-sebentar sih, nggak lama-lama juga. Ya, terus ini masalah PR-nya kadang suka stres nggak sih Mbak? Hmm. Kayak aduh banyak banget sih PR-nya kayak gitu. Kan kita kan biasa ya kayak gitu. Iya, PR-nya banyak banget di rumah. Udah sekolah, terus habis itu di rumah setelah selesai sekolah buat PR. Jadi kita ya harus bantu anak buatin PR karena dia kan belum bisa mandiri ya, masih Iya, kecil soalnya ya. betul. Mm-mm. Jadi kita yang bantu. Kalau pas aku nggak bisa, suami yang bantu. Tuh. Tapi teman-teman Ojus yang sekarang itu berarti teman-teman dia waktu TK ya? Apa beda sama berarti ya? Nah itu kan Sama. berarti dia di rumah aja tuh. Suka nggak sih bilang Mm-mm. kangen sama anak temennya atau gimana interaksi dia biar Mm-mm. tetap bersosialisasi sama teman-temannya yang lain? Dia ini kayak kangen sekolah gitu dia. Jadi pas waktu apa sih kayak udah term terakhir itu mau rapotan itu kan ada ke sekolah tuh kita Heeh. untuk foto sama Foto, buat dokumentasi. heeh. Ya kan ada ke sekolah kan. Ya ampun itu excited banget Ojus, benar-benar kayak dia kayak kangen gitu loh sama sekolah, dia sampai deg-degan di mobil sampai deg-degan. I'm so nervous katanya. Oh Mau gitu. ketemu teman-teman, mau ketemu teman-teman, ketemu Miss, udah excited banget dia, kangen dia Oh, sama sekolah dia. lucu. Tapi berarti Mm-mm. Ojus itu maksudnya dibesarkan dengan dua bahasa ya, Mbak ya? Iya, iya betul. Heeh. Jadi dia dari kecil, nah ini kan Ojus ini agak emang orangnya anaknya dari kecil itu cepat nangkepnya ya, dia cepat nangkep Hmm. dari kita kasih tahu sekali aja, terus dia dari nonton di YouTube aja. Jadi kan aku dari kecil, pas dia kecil tuh aku kasih nonton di YouTube itu yang Heeh. alfabet, Iya betul. colors yang gitu-gitu. Dia dari nonton itu aja dia udah bisa sendiri. Dia udah Hmm. dia kayak baca tuh dia bisa sendiri, cepat pokoknya nangkep anaknya emang. Baca dia udah lancar banget. Terus begitu aku ajak bahasa Indonesia, ya dia bisa juga gitu. Jadi dia memang dari kecil bilingual dia Ojus kakaknya. Tapi ada nggak kayak kesulitan untuk anak keduanya? Kan karena Ojusnya udah pakai lebih banyak pakai bahasa Inggris, Katianya apa? Kesulitan nggak dia waktu itu? Enggak sih, kalau Katianya memang lebih bahasa Indonesia dia kan karena dia sampai sekarang tuh belum masuk. Kalau Ojus itu dari baru bisa jalan, aku udah masukin di Regen dari dari dia umur berapa tuh ya, pokoknya aturannya kan di sana kalau begitu bisa jalan udah boleh masuk PN kan. Jadi aku langsung masukin. Jadi mungkin dia udah kebiasaan ya denger bahasa Inggris. Nah kalau adiknya ini kan karena corona ini dia masih seringan di rumah ya. Jadi adiknya lebih ke bahasa Indonesia. Cuman karena denger kakaknya, denger sepupu-sepupunya juga, dia bisa sih dikit-dikit. Jadi kemarin pas tes les di salah satu tempat les yang base-nya bahasa Inggris, dia bisa. Aku pun nggak nyangka karena anak-anak sekarang tuh karena ada YouTube yang gitu-gitu ya, YouTube, TikTok. Jadi mereka tuh jadi kayak kadang-kadang nggak nyangka juga, ternyata ternyata dia tahu Ternyata gitu dia pas udah tes bisa. dia tahu gitu. Jadi nggak sih Betul. terlalu kesulitan banget itu, nggak sih. Ya berarti kalau dilihat dari dengan cerita Mbak tadi, berarti dari awal tuh Hmm. Mbak udah kayak tahu ya, udah ngerasain kalau Ojus tuh sukanya gini, kalau Katia sukanya gini. Itu kan sebenarnya lebih Hmm. juga berhubungan dengan bakat ya gitu. Nah gimana Hmm. tuh kalau tipsnya dari Mbak Tari, gimana sih cara kita setidaknya mendeteksi bahwa dia punya bakat di sini. Terus apa yang harus kita lakuin nih buat ngembangin bakatnya? Kayak mungkin Ojus bakatnya di bahasa mungkin ya, karena dia kan cepet banget Hmm. nangkep Hmm. apa-apa langsung bisa gitu. Terus gimana caranya Mbak misalnya, oh kayaknya nih harus diarahin ke sini nih biar lebih optimal nanti bakatnya dia gitu. Gimana Mbak? Hmm. Nah, jadi kalau ngelihat bakat tuh kita lihat mungkin dari kesehariannya mereka, sama aku ikutin kursus-kursus juga. Kalau dari keseharian itu mungkin kita karena
udah hafal ya, maksudnya tiap hari mereka sukanya apa gitu, mereka ngapain, itu kita tahu oh dia ternyata interestnya di sini gitu. Kalau Ojus itu dia lebih interest banget ke science, dia orangnya science banget kan emang. Jadi misalnya Laki-laki kalau banget ya. ada jadi misalnya kalau ada misalnya lagi hujan gitu, dia bisa tiba-tiba kepikiran kayak nanya-nanya gitu. Uh, asalnya dari mana sih hujan itu? Kok bisa ada hujan kayak gitu-gitu. Jadi dia mikirnya ke sana gitu. Terus jadi aku ikutin kayak sekarang kan udah banyak ya kayak ada tempat playground yang kadang-kadang playground itu menyediakan kelas science, kelas cooking kayak gitu-gitu. Nah, aku ikutin dia di sana. Jadi aku ikutin dia kelas science. Dan dia tertarik banget. Jadi dia buat apa sih kayak Gunung Merapi itu dari bahan-bahan yang Play-Doh yang gitu-gitu. Itu excited banget dia. Terus aku ikutin dia kursus sport, soccer kids kayak gitu-gitu. Nah ini baru sebelum corona sih itu. Mungkin sekarang ini kan mungkin aku baru rencana mau masukin dia kursus musik. Nah kalau Oju sih kayaknya justru aku lihatnya dia kurang ke art ya. Orangnya terlalu science gitu. Jadi di artnya masih harus dikembangin juga kan biar kanan kirinya seimbang gitu, dia nggak belajar terus. Jadi aku baru mau masukin dia kursus musik sama sport gitu. Terus kalau adiknya itu memang kelihatan dari kecil dia lebih ke art anaknya justru. Oh, kebalikan kakaknya berarti Iya, ya. kebalikan. Dia senangnya musik sama dance, dia seneng banget. Lucu banget Kayak ya. lucu banget. Itu kaget-kaget nonton ngelihat dia main TikTok tuh nggak ada yang Ya ngajarin, dia main-main ampun. sendiri. Itu gerakannya dia hafal. Gerakannya hafal sendiri. Jadi benar-benar tektokannya itu pas dan hafal gitu gerakannya. Sampai heran-heran. Nah, jadi bakatnya dia mungkin emang di sana sama dia senang musik gitu. Peka sama musik berarti ya, dia tuh gabutan aja berarti dia tuh tahu kapan harus bergerak apa gimana gitu ya Mbak ya. Benar-benar. Berarti kayak harus sebagai orang Bali berarti harus tuh ya bisa kan ya tari Bali berarti ya Mbak ya. Nanti aku mau rencananya lesin dia ke tari Bali, tari balet gitu. Nanti nggak tahu udah senengnya yang mana. Cuma diikutin Iya. aja dulu semuanya. Tergantung si anaknya juga berarti ya Mbak ya. Nah, terus nih mungkin pertanyaan terakhir nih ya yang ditunggu-tunggu deh sama semua momsnya. Kan bahkan dengan kesibukan dan lain-lain gitu, gimana biar Mbak tuh nggak, kadang kan kita kalau sudah terlalu lelah ya, apalagi banyak kayak online school, deh gitu, kebutuhan-kebutuhan anak yang harus kita, sebenarnya kita melakukannya dengan senang hati, tapi nggak dipungkiri juga kadang kan lelah, exhausted, kayak aduh capek gitu. Nah, gimana biar rasanya tuh bahkan selain apa di rumah juga Mbak tuh kayaknya juga hobi olahraga ya Mbak ya. Kayak sepeda gitu aku lihat tuh kayaknya emang aktif banget orangnya. Gimana caranya biar kita tuh mengubah yang kayak membuat kita kesal atau kayak toxic parenting diubah jadi happy parenting supaya kita tuh juga sebagai seorang ibu mungkin punya me time yang buat diri kita sendiri. Itu gimana Mbak? Sharing tipsnya. Oke. Jadi kalau aku sih orangnya juga mencari happy itu nggak ribet ya, nggak susah. Ngebuat happy itu nggak susah gitu loh. Kalau aku tuh senangnya kan paling cewek apa sih shopping sama nyalon gitu ya. Nah kalau nyalon pun, mungkin kalau nyalon pun itu kadang-kadang sering aku ajak anak, jadi bisa bareng ininya apa namanya quality time-nya bisa bareng. Betul. Nah terus kalau jadi nggak usah dipaksain aja sih, misalnya kita pasti pernah di titik penat gitu ya, capek gitu ya, benar. nggak usah dipaksain juga, nanti malah jadinya nggak bagus keluarnya ke anak gitu. Jadi aku ya take time dulu sendiri di kamar sendiri, buka Shopee, online shopping, nonton Korea gitu. Udah berapa jam, udah berapa menit tuh udah paling moodnya udah balik lagi gitu.
Iya ya sih, sebenarnya kita juga emang harus seperti itu, kalau enggak nanti malah kemarahannya jadi malah tumpah ke anaknya gitu jadinya ya Mbak ya. Bener-bener. Sampai saat ini sih ya emang pastilah namanya ibu tuh pasti ya emosional ya karena ngurus ini ngurus itu ya, nggak mungkin lah kita namanya manusia nggak pernah marah gitu ya, tapi sebisa mungkin kalau udah pas lagi gimana gitu udah maksudnya biar nggak marahnya ke anak tuh mending pergi dulu menghindar dulu biar anaknya diajak mbak atau diajak nenek dulu atau suami dulu gitu, kitanya take time dulu gitu. Betul. Wah, seru banget ya ngobrol-ngobrol sama Mbak Tari ini tentang tips sharing parenting. Tapi sayangnya nggak banyak juga waktunya ya Mbak ya. Mungkin nanti kalau misalnya Iya. banyak yang suka sama sesinya Curhat Mama Hebat itu, mungkin suatu hari bisa kita undang live ya Mbak. Karena kan bisa kayak biar langsung berinteraksi. Gimana sih sama Mbak Tari itu kayaknya kok enak banget ngelihatnya gitu. Kayaknya santai tapi dekat dan approach sama anak-anaknya itu bagus gitu ya Mbak ya. Mungkin nanti Boleh ditunggu. kapan-kapan. Tapi mungkin aku simpulin sih dari tadi kita ngobrol-ngobrol itu, aku suka banget sama sebagai dokter anak ya. Mungkin ini pandangan aku dulu sebagai seorang dokter anak. Pertama parenting-nya. Itu bener banget yang Mbak bilang tadi. Sebenarnya kita itu tidak perlu dengan keadaan yang seperti ini ya, di mana sekarang zamannya wanita itu tidak selalu di rumah kan ya Mbak ya. Tapi kita itu harus mengetahui bahwa kita punya anak, kita punya kewajiban, dan itu benar banget memang ada tipe parenting yang kita itu tidak selalu berada di dekat anaknya, tapi saat kita berada di dekat anak, perhatian kita adalah hanya untuk anaknya. Dan tadi yang kata Mbak tadi bilang tuh bener banget. Jadi gimana sih cara seorang anak itu mengetahui kalau ibunya ada? Ya itu benar, kita harus involve ke dalam kegiatan dia. Jadi kalau kita ada di sana, tapi misalnya mungkin kita jawab konsul, mungkin main HP misalnya gitu kan, itu anaknya nggak merasa kalau kita tuh ada buat dia. Jadi memang harus kita involve langsung seperti bermain karena anak-anak itu tumbuh kembangnya itu adalah melalui bermain gitu. Jadi bermain dan terutama ada istilahnya asah asi asuh ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya orang tua itulah posisinya nanti untuk diasah asi asuh itu sebenarnya nggak susah sih, cukup kayak mencium dia, memeluk dia, yang gitu-gitu yang dia merasakan bahwa mamahnya dan papahnya tuh ada kayak gitu. Dan sekarang tuh nggak semakin banyak orang tua tuh yang bersama parentingnya sama support sistemnya. Kayak Mbak misalnya support sistemnya kan si nenek kakeknya sama Mbak Susnya juga ya. Dan itu sedikit demi sedikit nggak selalu semua tuh tiba-tiba langsung sempurna, udah bagus, udah cocok banget semuanya. Pasti belajar dikit demi dikit dan yaitu kata Mbak tadi komunikasi itu yang menurut aku paling harus apa ya kita ingat kalau kita nggak bisa menang sendiri karena apa yang dilakukan sama orang tua yang dulu seperti ayah ibu kita tuh juga sebenarnya ada benernya kayak yang tadi high chair yang seperti itu. Memang kalau kita saklek sama teori harus 30 menit, tidak boleh ada gangguan, itu tuh yang diajarin sama kita tuh dulu tuh di sekolah. Nggak boleh ada gangguan, anak harus tidak ada interaksi dengan misalnya gadget kayak gitu kan sebenarnya. Cuman semua tergantung anaknya. Yang paling penting itu adalah ciptakan memori bagus bahwa makan itu menyenangkan buat si anaknya. Iya, benar. Kalau di high chair mungkin kita tanpa kita sengaja mungkin di high chair itu ada kenangan yang gak bagus mungkin sama Oljus mungkin ya. Jadi dia ngerasa high chair itu musuhnya gitu. Jadi enakan sama Mbak deh balik digendong kayaknya lebih asik deh gitu. Iya, gitu. Tapi yang perlu diingat adalah monitor dan evaluasi ya Mbak ya. Jadi berat badan, tinggi badan tuh semua tumbuh kembang harus selalu dipantau. Kalau misalnya kita melakukan misalnya yang di luar yang misalnya kayak digendongin gitu kan, itu kita harus tetap lihat berat badan, tinggi badan. Kalau bagus berarti cara itu memang cocok buat Ojus karena tiap anak kan beda ya, nggak bisa sama anaknya Mbak Tari sama anak aku misalnya gitu. Kalau anak aku malah kalau makan tuh harus bener-bener pakai agak kekerasan kalau anak aku tuh makan nggak gitu
Kayak gitu, emang susah banget. Emang tiap anak tuh beda. Makanya kalau ada ibu-ibu yang nanya, gimana ya anak aku susah makan gitu. Itu emang kita harus banyak ngobrol juga. Sebenarnya apa sih yang terjadi di rumah sampai dia tuh susah makan kayak gitu. Bener, Terus betul yang banget. tentang bakat sih ya Mbak ya. Kalau sekarang kan banyak banget orang tua yang anaknya tuh semuanya lesin aja, lesin ini, lesin itu gitu kan ya. Kalau Mbak Tari sih menurut aku udah tahu dia karena Mbak Tari itu sering approach langsung sama Ojus sama Katia, jadi Mbak Tari tuh tahu banget, oh Ojus tuh sukanya ini, Katia tuh sukanya ini. Nah, dan namanya anak umur di bawah 6 tahun tuh masih banyak banget yang bisa berubah-berubah. Bisa 3 hari dia suka sama seruling gitu misalnya ya. Terus bulan kemudian dia buang serulingnya, dia nggak suka lagi gitu. Dia ganti ke basket gitu kan. Itu tuh udah rumah dan emang tumbuh kembang mereka seperti itu gitu. Jadi benar yang kata Mbak, coba dulu deh nanti kalau nggak suka ya ya udah gitu kayak gitu. Dan emang pendidikan tuh nomor satu sih gitu. Jadi emang siapa sih yang nggak mau anaknya cerdas, ceria, atau pasti semua ibu ya yang kayak gitu. Itu sih Mbak, mungkin tambahan aku ya sebagai duta anak. Cuman overall emang oke banget karena jadinya kelihatan katanya sama Ojus tuh kayaknya memang deket sama Mbak. Karena kan aku sering lihat tuh di Instagram Mbak Tari ya, emang dia tuh terlihat memang tidak jauh dari mama papahnya gitu. Dia kelihatan bagus gitu. Paling itu saya Mbak Tari makasih banget udah memperbolehkan kita untuk mengundang Mbak Tari. Mungkin lain kali kalau misalnya nanti audiensnya oke banget satu hari, mau ya Mbak ya bersedia untuk kita ini apa undang secara live untuk berinteraksi langsung gitu ya Iya, Mbak. boleh. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak Mbak. Semoga selalu sehat. Oju sama Katia juga selalu sehat, ceria, tumbuh kembangnya bagus, dan nggak kurang satu Harap. apapun. Iya. Ya, Oke, makasih Mbak mungkin aku Lati. pamit dulu. Nanti semoga ada sesi lain atau kesempatan lain untuk bertemu lagi ya Mbak ya. Iya, oke, Terima kasih siap. ya Makasih Mbak. ya Mbak Lati. Ya.